Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Vagabond. Dan sekarang kita masuk ke episode 11 sampai ke 13. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, kita melihat para keluarga korban jatuhnya pesawat B357 sedang mengumpulkan tanda tangan warga Korea untuk membuat petisi tentang kebenaran kasus ini. Di sisi lain, Min Jae-sik menugaskan anak buahnya untuk mengawasi pergerakan mereka termasuk kepada Gi Tae-woong dan anak buahnya yang setia. Yang dikhawatirkan oleh Yoon adalah munculnya Kim Woo-gi di persidangan yang akan digelar tanggal 15 bulan depan. Diam-diam, Gi Tae-woong memberitahu Hwa-suk jika kepala gang sebenarnya masih hidup. Saat berada di Maroko, Edward memberikan sebuah handphone kepada Gi Tae-woong yang sudah diretas untuk menyadap percakapan Min Jae-sik. Jadi saat Min Jae-sik berencana untuk meracuni kepala gang, dengan ponsel itu Gi Tae-woong dapat mendengar rencana pembunuhan itu. Kepala gang tidak minum sup yang berisi racun dari Min Jae-sik, tapi minum pil racun dari tim Vagabond. Setelah dinyatakan meninggal, 5 menit kemudian antidotnya disuntikan dan karena itu gang dapat pulih kembali. Saat berada di kapal kargo, Haeri menelepon kedai ayam Vagabond dari nomor yang diberikan Gi Tae-woong dan ternyata kepala gang yang mengangkatnya. Dia senang karena ternyata kepala gang masih hidup. Lalu dia memberitahu kapal ini akan tiba tanggal 15 di terminal Incheon. Tugas kepala gang selanjutnya adalah mengalihkan perhatian Min Jae-sik yang berada di markas Bin. Bin yang dikendalikan para penjahat ini menemukan Gun dan Haeri berada di berbagai negara seperti Maroko, Prancis, Italia, dan Turki. Tiba-tiba, Gun muncul di layar monitor dan langsung mengatakan akan menghancurkan komplotan penjahat berkedok ini. Yoon menyuruh timnya untuk memutus sambungan telekonferensi. Dia ingin teknologi Bin digunakan untuk melacak posisi mereka. 네, 알겠습니다. Haeri sendiri khawatir Bin benar-benar menemukan posisi aslinya saat ini. Kepala gang meyakinkannya karena di rumah makan ayam itu ada seorang hacker handal. Dia melakukan peretasan yang disebut pemecah kode untuk mengelabui tim dari Bin. Haeri dan Gun kembali melakukan telekonferensi untuk mengutarakan kemarahannya kepada para komplotan ini. Terutama kepada sekretaris Yoon yang merasa sebagai petugas negara tapi malah menciderai bangsanya. Dia tidak bisa berkutik ketika Gun menanyakan apakah ini atas perintah presiden. Di sini, Yoon takut jawabannya akan direkam dan disebarluaskan. Tim IT dari Bin mencoba menelusuri titik lokasi Gun tapi masih tidak berhasil. Karena ini semua berkat pemecah kode dari tim Vagabond. Kembali ke ruang interogasi, Edward dibebaskan karena tidak cukupnya alat bukti. 난 당신보다도 옆에 있는 사람한테 Di atas kapal, Kim Woo-gi berhasil melepaskan ikatan tambangnya lalu kabur dari ruangan tersebut dan bersembunyi. Gun dan Haeri yang dibantu Miki mencari keberadaannya. Tiba-tiba dia muncul dan mengancam Haeri. Lengah sedikit, mereka pun berhasil melumpuhkannya. Sementara di parlemen sedang dilakukan penghitungan suara untuk pengajuan tambahan anggaran pembelanjaan pesawat. Dari total 259 suara, sebanyak 194 diantaranya setuju. Presiden dan beberapa menterinya yang menyaksikan langsung di kantor bisa bernafas lega. Kemudian dia menugaskan Menhan untuk melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan John & Mark. Setelah kontrak ditandatangani, Jessica mengundang mereka untuk merayakannya. 내가요? 이번에 고생 제일 많이 하셨잖아요. Saat acara berlangsung, sekretaris Yoon meminta Jessica menemuinya. Yoon langsung meminta fee yang mereka sepakati ditransfer ke rekening perusahaan Deep Blue yang berada di Singapura. Setelah uang itu ditransfer, Jessica meminta Yoon untuk menjadwalkan makan malam bersama presiden, karena dia mempunyai penawaran bisnis yang cocok dengannya. Ketika Gun sedang video call, tiba-tiba Miki akan masuk ke ruangan itu. Mereka langsung bergegas menyembunyikan laptopnya. Miki mengatakan dia akan turun lebih dulu dari kapal ini. Saat Haeri bertanya, dia seperti menutupi sesuatu. Di satu sisi, Kim Woo-gi bercerita bahwa Michael mempunyai pacar, dan wanita itulah yang mengenalkan Jerome kepadanya. Dia tidak melihat wajah wanita itu, namun melihat sebuah tato kupu-kupu di punggungnya. Kim mempunyai bukti file video saat dirinya dan Michael membuat kesepakatan.
Haeri kemudian mengabari kepala gang tentang bukti yang dimiliki oleh Kim yang sangat berpengaruh besar terhadap kasus ini. Setelah memastikan kembali alamat kedatangan mereka, di hari esok Gang dan Gi Tae-woong akan berada di sana untuk membantu. Gi Tae-woong yang menerima pesan SMS menu ayam peluru, kemudian membawa sebuah buku tentang sejarah intelijen Korea ke dalam toilet. Dari buku itu, Gi Tae-woong menyimpulkan tentang rencana kedatangan kapal yang digunakan Gun dan Haeri. Sementara itu, Haeri diam-diam melakukan telekonferensi dengan markas BIN. Dia akan memberitahu lokasinya asalkan diterima kembali di BIN sekaligus mendapat kenaikan pangkat. Setelah Min Jae-sik menyetujuinya, dia mengatakan sedang berada di India. Setelah itu, Haeri bertanya kepada Gun bagaimana akting berbohongnya. Tapi sialnya, Min Jae-sik tidak mudah dikelabui karena dia melihat jam tangan Haeri. Perbedaan waktu 13 jam itu menunjukkan mereka bukan berada di India. Min Jae-sik melaporkan kepada Yun bahwa mereka menemukan keberadaan Kim Woo-gi di sebuah kapal yang akan tiba pukul 10. Pasukan bersenjata telah dipersiapkan untuk menghadang mereka. Sementara itu, Lily dan Do-soo terlihat sedang berlatih menembak. Kim Do-soo ditelepon Min Jae-sik untuk membuntuti Gi Tae-woong. Untungnya, Gi Tae-woong yang mengetahui dirinya disadap menyuruh seorang pengantar paket untuk membawa handphonenya. Alhasil, Do-soo mengikuti arah motor pembawa paket itu. Kim Do-soo menyadari ada yang janggal, lalu mengejar motornya dan menemukan ponsel Gi Tae-woong di sana. Kemudian, dia menghubungi Min Jae-sik tentang penemuannya. Sadar ponselnya telah disadap, Min Jae-sik ingin balik menyadap kembali Gi Tae-woong dari kejauhan melalui kamar 9. Hasilnya, Gi Tae-woong diketahui berada di dermaga Incheon. Sementara itu, kepala gang sudah bertemu dengan Gi Tae-woong dan menunggu proses bongkar muat kontainernya. Setelah naik ke atas mobil dan membuka kontainernya, tiba-tiba ratusan peluru menghujani mereka. Ternyata pasukan Min Jae-sik berhasil menemukannya. Kontak senjata pun tidak terelakkan lagi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 12. Stasiun televisi memberitakan sidang pertama yang akan digelar hari ini berkaitan dengan jatuhnya pesawat B357. Publik menunggu apakah Go Haeri dan Gun akan membawa Kim Woo-gi ke persidangan. Di kantornya, Presiden tampak begitu senang karena fee dari proyek pesawat itu telah dia dapatkan. Perdana Menteri yang berada di sana tentu saja ingin meminta bagian dari uang suap tersebut. Tak lama, Sekretaris Yun dan Jessica datang. Kembali ke Gun dan timnya di pelabuhan. Mereka diserang kelompok Min Jae-sik. Kepala gang yang baru saja datang mencoba naik ke atap bersama Hwasuk sambil membawa senapannya. Kita lihat aksi pertempuran mereka, guys. Saat anak buah Kim Do-soo akan melempar granat, seseorang menembaknya dari jauh. Dan ternyata itu kepala gang yang menggunakan snipernya. Gun berlari untuk mengambil mobilnya. Sedangkan kepala gang terus membantunya dari jauh. Tim berhasil naik mobil sambil dikejar komplotan Min Jae-sik. Kembali ke kantor presiden, Jessica langsung ke inti pembicaraan bahwa dia mendengar kilang minyak di Korea yang tidak berjalan mulus. Presiden terkejut karena itu adalah proyek rahasia dan Perdana Menteri lah yang mengurusnya. Jessica beralasan dia mendengarnya langsung dari Raja Abdullah. Jessica menginginkan proyek tersebut bisa dikelolanya. Kembali ke Gun dan timnya yang berusaha kabur dari kejaran Min Jae-sik untuk menuju pengadilan. Mobil mereka ditembaki hingga Gun harus melawan arah. Min Jae-sik memberikan laporan lolosnya Kim Woo-gi kepada Sekretaris Yun dan Jessica. Kemudian Jessica meminta Yun melaporkannya kepada Presiden. Saat diberitahu, Presiden terkejut karena Yun berusaha menghilangkan barang bukti keterlibatan John En-mak dalam jatuhnya pesawat ini. Yun mengusulkan agar Presiden mengembalikan uang suap itu kepada John En-mak.
Presiden langsung mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk melanjutkan silsilah politik selama 1000 tahun di Korea. Presiden diminta mengerahkan kepolisian untuk menghadang Gun dan timnya. Dia kemudian menelepon komisaris polisi. Alhasil, ribuan polisi pun dikerahkan. Oh Sang-mi diberitahu oleh Hong bahwa Kim Woo-gi akan hadir di persidangan. Dan jika itu terjadi, kesaksiannya akan dimentahkan oleh suaminya sendiri. Di ruangan sidang, tampak Edward Park dari Dynamic System dan Hong dari perusahaan John & Mark. Mereka akan bertarung dalam proses tuntutan keluarga korban tentang kompensasi jatuhnya pesawat. Hong akan menghadirkan Oh Sang-mi sebagai saksinya, sedangkan Edward Park akan menghadirkan Kim Woo-gi dan Cha Dal-gun beserta Go Hae-ri. Oh Sang-mi memberikan kesaksian bahwa dia memiliki rekening rahasia transaksi antara dirinya dengan Dynamic System. Bukti ini membuat keluarga korban saling menuduh. Kwang dianggap berkhianat dan disuap oleh Dynamic System karena menuduh John & Mark membuat laporan palsu. Hakim meminta semua yang hadir dalam sidang untuk tenang hingga tidak sengaja mematahkan palunya. Hong memberikan bukti tersebut dan diterima hakim. Sidang pun ditunda dan dilanjutkan 2 jam kemudian. Sementara itu, Gun dan timnya masih dikejar puluhan mobil polisi untuk menghentikan aksi mereka. Di rumah makan Vagabond, kepala gang meminta si Galing untuk meretas CCTV keamanan BIM. Dia kemudian disuruh mengirimkan pesan berantai ke sejumlah media. Kwang yang sedang bersama keluarga korban lainnya menerima kiriman video live bahwa Kim Woo-gi sedang menuju pengadilan. Namun sejumlah polisi justru mengejar bukannya melindungi mereka. Di rumahnya, Jessica yang sedang bimbang dan ketakutan akan melakukan berbagai cara untuk menghentikan lawannya. Lily akan kembali ditugaskan untuk menembak Kim Woo-gi. Sedangkan Sekretaris Yoon akan menghubungi Mahkamah Agung untuk menekan hakim. Ketika hakim akan memberikan keputusan hasil sidang, Edward meminta waktu karena Kim Woo-gi sedang dalam perjalanan. Sementara itu, Hakim Agung mengirim pesan untuk segera menyelesaikan sidang ini. Hakim akhirnya memutuskan untuk memberi waktu 30 menit hingga Kim Woo-gi dihadirkan dalam persidangan. Media menggunakan helikopter untuk menayangkan kejadian ini. Namun Yoon memerintahkan direktur stasiun televisi itu agar menghentikan acaranya. Saat berada di perempatan jalan, para petugas polisi bersenjata lengkap sudah menghadang mereka. Kepala Gi menyadari ini karena mereka telah melawan pemerintah Korea. Min Jae-sik meminta mereka untuk menyerahkan diri atau pasukan akan menembak mereka. Sedangkan Lily sudah standby di atap bangunan dengan snipernya. Tak diduga, Kim Woo-gi keluar dari mobil untuk meminta tim SWAT menahan tembakan. Aksinya diikuti Hae-ri dan tim yang lainnya. Gun pun tidak punya pilihan lain. Karena tidak ada satupun polisi yang berani menembak, ternyata Kim Do-soo menyamar menjadi anggota SWAT dan melakukan tembakan. Karena hal itu, semua pasukan polisi serentak melakukan tembakan juga. Tiba-tiba, keluarga korban lain datang membawa truk besar dan menghadang tembakan polisi. Kesempatan ini dimanfaatkan Gun dan tim untuk kembali kabur menuju pengadilan. Gun dan tim berlari menuju pengadilan dan dihadang puluhan polisi. Keluarga korban lainnya membantu mereka menuju ruangan sidang. Saat Kim sedang berlari dikawal Hae-ri dan Gun, tiba-tiba Lily menembak Kim. Bahkan Hae-ri pun terkena tembakan. Kwang dan yang lainnya membantu mereka menuju ruang sidang. Tiba-tiba ada seorang sniper lain yang dikirim Edward untuk membunuh Lily. Dan akhirnya Kim Woo-gi berhasil dibawa masuk ke dalam ruangan sidang. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 13. Di awal film, Kim Woo-gi berhasil masuk ke ruang persidangan. Dia menyatakan istrinya Oh Sang-mi telah memberikan pernyataan yang tidak benar. Orang yang membayar dirinya adalah Michael, wakil presiden direktur John & Mark. Bahkan Kim Woo-gi memberikan bukti di akun miliknya. Setelah dibuka, ternyata itu adalah rekaman dirinya saat mendapat bayaran dari Michael sebesar $5 juta untuk menjatuhkan pesawat. Bukti ini memperjelas semuanya. Keluarga korban kembali histeris. Min Jae-sik yang sudah tersudut keluar dari ruang sidang dan menghubungi Yoon untuk meminta bantuannya. Yoon berencana untuk mengkambing hitamkan Direktur Bin atas masalah ini. Kepala Gi muncul di sana untuk menangkapnya.
Di satu sisi, Min Jae-sik terkejut karena Gang masih hidup. Dia memukuli Min Jae-sik hingga babak belur. Hakim memutuskan Dynamic System tetap harus membayar uang kompensasi kepada keluarga korban karena kelalaiannya. Dan perusahaan John & Mark akan dituntut karena sengaja menjatuhkan pesawat B357. Tiba-tiba, Go Hae-ri mengeluh sakit di pinggangnya. Ternyata itu bekas luka tembakan. Disinilah Gun memberikan pernyataan lagi bahwa kemungkinan besar presiden terlibat dalam kejahatan ini. Seketika, presiden terkejut saat melihat tayangan tersebut. Sementara itu, kantor presiden menjadi sasaran media untuk menanggapi pernyataan yang dikeluarkan oleh Gun. Karena hal itu, Sekretaris Yoon akan dijadikan kambing hitam olehnya sesuai masukan dari Perdana Menteri. Di rumah sakit, Gun menunggu proses operasi yang dilakukan kepada Hae-ri, yang dikhawatirkan dia akan mengalami kelumpuhan sementara. Gun meminta keluarga korban untuk pulang dan beristirahat, namun ternyata mereka kembali dan berdoa bersamanya. Yoon yang sudah tidak berdaya disuruh datang menemui presiden. Dia sendiri menyimpan bukti video perjanjian dirinya atas nama presiden dengan Jessica dalam suap proyek ini. Bahkan rekaman suara dirinya dengan presiden dia simpan. Yoon menemui presiden dan mengakui segala kesalahannya yang mengakibatkan presiden berada di ujung tanduk. Direktur An mengatakan kepada Yoon mereka berdua akan dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Dia kembali ke mobilnya dan melihat sebuah kotak. Kotak tersebut berisi arang dan sebuah minuman agar dia melakukan aksi bunuh diri. Hae-ri masih terlihat belum siuman setelah menjalani operasi. Dokter menyatakan operasinya berhasil. Di samping itu, presiden melakukan konferensi pers. Dia menyatakan tidak terlibat dalam jatuhnya pesawat B357. Setelah dilakukan penyelidikan pihak yang terkait dalam kejadian ini, mereka adalah Sekretaris Yoon dan Direktur BIN. Direktur kemudian menyerahkan dirinya ke kantor Kejaksaan Tinggi. Sedangkan Sekretaris Yoon masih dinyatakan menghilang. Di dalam mobilnya, Yoon meminum alkohol dalam botol itu kemudian menyalakan arengnya. Presiden terkejut bahwa Yoon melakukan aksi bunuh diri. Itu cukup menjelaskan bahwa dia lebih baik mati bunuh diri daripada hidup seperti mayat. Di rumah sakit, Hae-ri sedikit membuka matanya dan melihat Gun begitu setia merawatnya. Dia membersihkan tangan dan kaki serta selalu mengecek suhu badannya. Saat terbangun, ternyata Hwa-suk yang berada di sana. Gun sudah pulang karena semalaman dia telah menjaganya. Jessica yang sedang berada di rumahnya ikut tersudut karena sebentar lagi dia akan ditangkap. Dia berniat kabur ke Amerika, namun imigrasi menjegalnya. Saat jumpa pers, dia menyalahkan wakilnya Michael atas insiden ini. Gun dan keluarga korban yang hadir menunjukkan foto keluarga mereka yang tewas. Tiba-tiba, video dirinya bermesraan dengan Menteri Pertahanan dan asistennya tersebar. Petugas kejaksaan datang kemudian menangkapnya di sana. Kim Woo-gi dipertemukan dalam ruang interogasi bersama istrinya. Gi merasa heran siapa yang menyebarkan link Jessica sehingga jaksa menangkapnya. Di dalam mobil tahanan, Kim Woo-gi memberikan secari kertas untuk Oh Sang-mi. Dia pun dimasukkan ke dalam sel tahanan khusus wanita. Tahanan di sana menyebutnya bos. Ternyata ada tahanan baru dan itu adalah Jessica. Oh Sang-mi menyuruh teman-teman napinya menginjak-injak Jessica hingga sekarat. Oh Sang-mi mempunyai rencana agar bisa keluar dari tempat ini. Kim Woo-gi yang masih berada di mobil tahanan terkejut karena petugas itu adalah Jerome. Dalam sebuah berita, diketahui Yoon berada di rumah sakit dalam kondisi kritis setelah mencoba bunuh diri. Ternyata Perdana Menteri datang ke rumah sakit dengan wajah penuh tanda tanya. Hae-ri yang mencoba belajar berjalan hampir saja terjatuh, namun untungnya Gun datang menolong. Dia memberikan peluru yang diambil dari tubuhnya saat operasi. Kembali ke Jessica yang sudah babak belur, dia dikunjungi Hong, asistennya. Terlihat kepala sipir begitu menghormatinya. Jessica meminta dia segera mengeluarkannya dari penjara ini dan diekstradisi karena dia adalah warga Amerika. Jessica kemudian memanggil Oh Sang-mi ke ruangan itu. Di sini, Jessica kembali menghajar balik ke Oh Sang-mi. Saat kembali ke ruang tahanan, kali ini permintaan Oh Sang-mi tidak dituruti tahanan lain. Namun, Jessica yang menguasai keadaan dan malah Oh Sang-mi yang diinjak-injak.
Jessica masih dibayang-bayangi pertanyaan tentang siapakah yang membunuh Michael. Di samping itu, ternyata Oh Sang-mi memang dibebaskan. 내가 먼저 풀려날 걸. Lily dipanggil oleh Jessica untuk mencari siapa sosok yang membebaskan Oh Sang-mi. Selanjutnya, dia disuruh memberikan sebuah hadiah untuk Gun dan itu harus lebih kuat daripada bom. Saat Gun sedang berkumpul dengan keluarga korban, seseorang mengirim video kepadanya tentang video pesawat itu, yang menjadi pertanyaan, siapakah dia? Film pun berlanjut ke episode selanjutnya.